Setelah Kakyu melihat Feng Tianxing pergi dengan matanya sendiri, dia masih curiga. Penampilan Feng Tianxing berada di luar pengetahuan sebelumnya. Dalam kognisi setan tradisional, setiap setan terutama untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, yang berarti bahwa mereka perlu menjara sumber daya orang lain, berjuang juga karena ini terungkap. Dalam kasus iblis yang tidak membatasi pergulatan internal, setiap iblis dapat dikatakan sebagai keberadaan yang sangat egois, terutama di tempat-tempat di mana sumber daya tidak kaya di bagian bawah. Pada dasarnya tidak ada iblis yang tidak merampok sumber daya orang lain. Kemungkinan naik. Ini juga membuat Kakyu penuh dengan perasaan yang berbeda untuk keluarga utara. Atau dengan kata lain, ketika dia melihat raksasa seperti keluarga utara untuk pertama kalinya, dia benar-benar yakin ketika dia melihat raksasa seperti keluarga utara. Dan dia dapat dengan mudah mengambil keluarga dengan sumber daya yang besar. Itu adalah eselon atas klan iblis dapat dengan mudah mengambil sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi keberadaannya. Dan kali ini juga membuat Kakyu rela bermain untuk keluarga utara. Namun kemunculan Feng Tianxing secara langsung menghancurkan fantasinya tentang ras iblis. Meskipun dia dihargai oleh keluarga utara, dia tidak mengambil sumber daya apapun dari keluarga utara. Dia bahkan bisa menolak mata air merah yang dikirimkan kepadanya, yang merupakan cara cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah identitas Feng Tianxing, yang hampir sama dengannya. Kakyu awalnya berpikir bahwa dia adalah orang yang paling memahami Feng Tianxing. Penampilannya membuat sumber daya yang bisa dia dapatkan dari keluarga utara berkurang. Berarti dari dia akan diserahkan oleh keluarga utara. Setelah bertahun-tahun, Kakyu sangat jelas tentang berapa banyak sumber daya yang dimiliki keluarga utara. Dan mereka juga sangat jelas tentang fakta bahwa mereka telah mencoba yang terbaik untuk memperluas kekuatan mereka dan sekarang mendekati batas sumber daya. Setiap kali satu setan lagi direkrut, itu hampir berarti melepaskan satu setan lagi. Feng Tianxing sangat mirip dengannya dalam hal latar belakang dan kekuatan, yang membuat Kakyu sangat ingin mengikuti teladan Feng Tianxing, mengalahkannya, dan membuktikan dirinya berharga. Dan setelah semua ini gagal, Kakyu tidak ragu mencari keluarga iblis berikutnya untuk berlindung. Setelah Feng Tianxing berpidato panjang tentang berurusan dengan Jia Luo, dan telah menarik banyak keluarga iblis, satu-satunya pilihan Kakyu adalah Jia Luo. Oleh karena itu, tujuan kedatangannya ke sini hari ini adalah untuk bercakap-cakap dengan Jia Luo, untuk menunjukkan kesetiaannya, dan untuk menyerahkan semua informasi yang telah dia peroleh sebelumnya sebagai ganti kejayaan dan kekayaannya sendiri. Tapi sekarang dia tidak dapat menemukan Jia Luo. Dia juga tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk bertemu. Jadi semuanya terhenti untuk sementara waktu. Feng Tianxing muncul lagi dan menunjukkan jalan untuknya, yang membuat Kakyu sangat bingung. Latar belakang yang sama, nama jenius yang sama, dan rasa hormat yang sama dari keluarga besar. Mengapa Feng Tianxing bisa meremehkannya begitu saja, tanpa menunjukkan niat sedikit pun terhadapnya? Bahkan serangan terakhir dihentikan oleh Feng Tianxing tepat waktu. Akhir. Ini bukan lagi masalah yang bisa dipecahkan oleh Kakyu. Itu di luar pemahamannya tentang seluruh dunia. Hanya ketika semua konsep lama dihancurkan, dia dapat memahaminya lagi. Kalimat yang ditinggalkan Feng Tianxing ketika dia pergi, bahwa dia sedang merencanakan rencana besar dan harapan besar daripada mengandalkan orang lain, membuat kepala Kakyu terpukul. Sepertinya semua tindakannya tampak begitu pucat dan tidak berdaya di depan kalimat ini. Dia begitu tersesat dan tak berdaya. Meraba-raba dagunya, mengunyah arti kata-kata ini berulang kali. Mata Kakyu menjadi semakin dalam. Di bawah pagar, kirim seseorang ke bawah pagar. Mengulangi 4 kata ini berulang kali dalam benaknya. Kakyu tidak tahu mengapa semuanya begitu berbeda ketika kata-kata seperti Jirensia keluar dari mulut Feng Tianxing. Kakyu menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak mengerti bahwa sebagai iblis, dia harus bangga dengan keberhasilan perampokan. Bukan ide aneh seperti itu. Tetapi karena sudah dipastikan bahwa Feng Tianxing berbeda dari iblis lainnya, lebih baik untuk berubah pikiran dan mencoba sedikit. Seperti yang dikatakan Feng Tianxing, toh dia tidak akan kehilangan apapun. Sepanjang jalan ke lokasi yang diberitahukan Feng Tianxing kepadanya sebelumnya, dan diam-diam mengkonfirmasi lokasi Nuo Si Qianyuan, Kakyu menemukan bawahan Jia Luo, menunjukkan bahwa dia memiliki informasi penting untuk disampaikan. Untuk membuat diriku bisa bertemu Jia Luo dengan lebih lancar, Kakyu tidak lupa mengingatkannya bahwa itu adalah berita dari keluarga besar. Tidak lama setelah kata-kata Kakyu dirilis, seseorang muncul di depan Kakyu. Dia menatap Kakyu sebentar, dengan sedikit penghinaan di matanya. Dari bawah, apakah Anda punya informasi untuk diceritakan? Kakyu melihat latar belakang yang luar biasa dari iblis ini, jadi dia berubah pikiran dan bertanya langsung. Saya ingin melihat senior Jia Luo. Saya hanya akan memberitahunya berita ini. Hanya dengan cara ini keandalan berita dapat dijamin. Saya tidak khawatir tentang yang lain. Setan itu mengerang sebentar, dan membawa Kakyu ke Jia Luo dengan ide menonton pertunjukan. Saat Kakyu sedang menunggu di depan aula utama, salah satu iblis membawa kepala iblis lain dan keluar dari aula sambil mengutuk. Sampah macam apa?
berani mengirim informasi tidak penting seperti itu. Melihat Kakyu masih menunggu, iblis itu mencibir. Masuklah. Nak, tapi kusarankan kau benar-benar memiliki informasi penting. Kakyu tidak bisa menahan diri untuk menelan. Mengapa Jia Luo ini jauh lebih kejam daripada rumor? Dengan hati-hati menaiki aula, Kakyu menyesalinya sejenak. Aula sudah penuh dengan darah, dan masih banyak pecahan tunggul setan, yang membuat Kakyu merasa takut untuk beberapa saat. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang, Kakyu hanya bisa menahan diri dan mendorong ke depan. Yang mulia Jia Luo, bawahan saya telah mengetahui bahwa Nuos Qianyuan dari keluarga Nuos telah memasuki kota Wujian. Dia bertemu dengan beberapa orang kuat di toko anggur di sebelah pintu masuk ke 3 kota selatan. Saya tidak tahu apa mereka sedang merencanakan. Mendengar berita ini, Jia Luo perlahan menurunkan tangannya yang terangkat. Bagaimana Nuos Qianyuan bisa sampai di sini? Bukankah seharusnya dia ada di keluarga Nuos? Ketika Kakyu melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dengan cepat menjelaskan. Nuosi Qianyuan berpura-pura menjadi pelayan Feng Tianxing dan mengikuti kapal terbang itu sampai ke kota Wuji. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Feng Tianxing sendiri juga berada di kota Wuji. Jia Luo meraba dagunya, berpikir lama, dan tiba-tiba menghela nafas. Dia juga tahu 1 atau 2 hal tentang Nuos Qianyuan. Sebagai salah satu pilar keluarga Nuos, Jia Luo diam-diam mengirim orang untuk menindaklanjuti dan menyelidiki, namun belum ada informasi. Rumor mengatakan bahwa kekuatan orang ini tidak kalah dengan miliknya, dan teman-teman yang bisa berteman dengannya tidak akan kalah kekuatannya. Terlepas dari apakah kekuatan ini memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang diri sendiri, kekuatan ini perlu dikontrol dengan ketat. Akhirnya saatnya untuk informasi yang tidak perlu. Siapa namamu? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Minta saja hadiah apapun yang kamu butuhkan. Kakyu dengan cepat menundukkan kepalanya dan kembali. Kakyu, itu tidak lebih dari iblis di bawah. Aku hanya meminta Tuan Jia Luo untuk